Ayo datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Perkenalkan, saya Rianta SH, Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 3, Pati, Blora, Rembang, dan Grobogan. Saat di TPS, buka surat suara warna kuning untuk DPR RI Dapil Jawa Tengah 3. Cari Partai PDI Perjuangan nomor 3, lalu coblos caleg nomor urut 8, Rianta SH. Ingat ya, coblos Rianta SH nomor urut 8. Sing bener di benerno, sing salah disalahno. Daftar relawan Rianta, kunjungi rianta.com. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Saat ini saya berada di depan Ibu Mandalika Lombok. Ini bersama Pak Wahyu Hidayat. Iya. Saya pikir Pak Wahyu itu orang Jawa, tapi ternyata Lombok asli. Jos, ya ini bersama kawan-kawan. Pak siapa Pak? Pak Muhammad Nasir. Muhammad Nasir, wih, seperti dulu Perdana Menteri Republik era Soekarno ya. Ini siapa ini? Mufti Ali. Mufti, ya, seperti Pak Mufti Ali Menteri Agama dulu. Iya, betul. Mufti. Khairul Anwar, namanya hampir sama Jawa. Ini. Heriawan, namanya bagus. Halo Saryanto. Pesan Bapak untuk ke depan Indonesia seperti apa Pak? Indonesia harus dipimpin oleh Ganjar Pranowo nomor 3. Iya. Seorang Ganjar Pranowo, seorang yang bersih, masih muda, cerdas. Kemudian Pak Mahfud MD, seorang yang punya latar belakang agamis. Seorang akademisi, seorang dosen, dan pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi menteri, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi ini bukan hanya sekedar bagaimana Ganjar itu jadi presiden, tapi bagaimana menyelamatkan Indonesia dari semua rongrongan, termasuk rongrongan global. Ya. Sejauh ini bagaimana pemetaannya terkait untuk suara Pilpres ini Pak? Saya kira kita tahu bersama kalau kita memperhatikan survei Litbang Kompas. Litbang Kompas ya, kalau Kompas itu lembaga survei yang masih bisa dipercaya. Tapi kalau lembaga survei lainnya jangan percaya. Tiba-tiba calon lain bisa di atas 50% itu Kompas. Tapi kalau bantuan PAN berhasil. Alhamdulillah di beberapa tempat mulai dari Mataram, Senggigi, kemudian di sekitar Gunung Rinjani, kemudian di Lombok Timur sampai ke sini saya mampir ada kalau 7 tempat. Itu semua pendukung Pak Ganjar Pranowo. Kemarin saya ikuti Pak di salah satu media online kan, saya dengar cerita kalau besok ke depannya ini janji Pak Mahfud ini yang saya dengar di Aceh sana. Apakah benar besok akan mensejahterakan guru-guru ngaji itu Pak? Saya kira keputusan politik pemerintah hari ini itu kan guru-guru ngaji pesantren itu sudah diakui, sudah ada undang-undangnya. Dana abadi pesantren gitu Pak? Apa? Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren salah satu program yang akan dibawa oleh Ganjar dan Pak Mahfud. Tentu saat ini negara harus menyampaikan penghargaan yang tulus kepada pesantren. Karena pesantren itu satu lembaga pendidikan swasta, lembaga keagamaan, itu mendidik moralitas bangsa. Kemudian kebanyakan guru-guru ngaji, guru-guru pesantren itu selama ini tidak pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Alhamdulillah kalau hari ini pesantren sudah punya undang-undang dan di sana sudah ada keputusan politik mengenai bagaimana agar guru-guru itu diberikan satu gaji yang layak. Karena pada dasarnya negara ini dibangun merupakan satu kontrak politik antara rakyat dengan penyelenggara negara. Kontraknya di mana? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Antara lain mengenai peran pesantren adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini satu tanggung jawab yang luar biasa karena ini merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan khawatir, tulis kontak saya Pak Rianto. Kontak saya 081 326 360 555. Saya juga ketua Ormas Gerakan Jalan Lurus, Ormas Gerakan Anti Mafia Tanah. Namanya saja Jalan Lurus, kita harus lurus. Jadi jangan sampai megah-megah, termasuk di dalam menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa Indonesia itu negara hukum yang berdasarkan konstitusi. Jadi karena itu berkaitan dengan apa yang panjenengan tanyakan mengenai bagaimana ke depan yang disampaikan Pak Mahfud MD ingin mensejahterakan pesantren, khususnya guru-guru. Ini adalah satu keputusan politik yang sudah ada. Tinggal nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud merealisasikan ketika nanti Pak Mahfud dan Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden. Oke, jadi kontak saya sampai hubungi. Saya akan sampaikan ke Pak Ganjar, akan sampaikan ke Pak Mahfud. Dan yang terpenting bagaimana memahami bahwa Pilpres ke depan ini tidak hanya sekedar memilih presiden, tapi lebih pada bagaimana menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.